Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Aisyah dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Humaniora. Saya akan menyampaikan resum materi PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2021. Ada 6 materi yang disampaikan. Untuk tanggal 31 Agustus 2021, yaitu materi ke-1, wawasan bidang akademik, materi kedua, wawasan bidang kemahasiswaan. Untuk tanggal 1 September 2021, yaitu materi ketiga, lingkup kerja ketua DEMA, materi keempat, lingkup kerja ketua SEMA, materi kelima, UKM, materi keenam, moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Materi 1. Wawasan bidang akademik. UIN Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknik, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Program Pascasarjana dengan 15 prodi, sehingga ada 46 prodi di UIN Malang. UIN Malang mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif. Ada integrasi keilmuan dan kelembagaan. Integrasi keilmuan adalah memadukan sains dengan Islam, sedangkan integrasi keagamaan memadukan perguruan tinggi dan pesantren. Pertama, Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Kedua, pusat pengembangan bahasa asing. Ketiga, Rumah Tahfiz Al-Quran. Keempat, Rumah Moderasi Beragama. Kelima, perpustakaan. Persoalan akademik. Ada minimal 8 semester, kurang lebih 150-160 SKS, penelitian baik skripsi dan tugas akhir, pengabdian masyarakat baik PKL dan KKM, ujian kompetensi, skripsi, yudisium hingga wisuda. Kurikulum sesuai mata kuliah prodi. Ada pengembangan kepribadian, ciri khas UIN Malang, MPK, mata kuliah dasar, keislaman, bahasa, dan filsafat, mata kuliah fakultas, dan rumpun mata kuliah program studi. Materi 2. Wawasan bidang kemahasiswaan. Kampus UIN Malang menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas kemahasiswaan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan mental secara spiritual. Orang yang memiliki mental spiritual indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah, berperilaku positif, dan kreatif. Kreatif adalah selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan dan berbagai macam kreativitas. Untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka mahasiswa difasilitasi berbagai macam unit-unit kegiatan kemahasiswaan. Ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di UIN Malang untuk memfasilitasi bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Semua unit-unit tersebut dalam rangka mengembangkan mahasiswa baik akademik maupun non-akademik. Untuk itu, kampus UIN Malang mengajak seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler seperti DEMA dan SEMA. Kegiatan kemahasiswaan harus diikuti jika mahasiswa ingin lulus S1. Maka dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Minimal skor kegiatan intrakampus atau kegiatan ekstra perkuliahan atau kegiatan non-akademik skornya minimal 250 poin. Selain itu, kampus UIN Malang juga menyediakan banyak beasiswa, seperti beasiswa berprestasi. Prestasi-prestasi yang didapat akan dicatat sebagai poin dalam SKKM. Jika ingin menyampaikan aspirasi atau pendapat-pendapat yang ingin disalurkan kepada kampus, bisa menggunakan Senat Mahasiswa Universitas maupun Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan dari fakultas dimulai dari HMPS dan HMJ.
Materi 3. Lingkup kerja Ketua DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA: melaksanakan program kerja yang sudah disepakati SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Materi 4. Lingkup kerja Ketua SEMA. SEMA atau Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA Universitas: 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, dan keempat, penganggaran. Wewenang SEMA Universitas: 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. 4. Mengawasi hasil pelaksanaan sidang SEMAU. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMAU. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMAU. Komisi SEMA Universitas. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi. Materi 5. UKM. Yang pertama, UKM Menwa. 2. UKM Pramuka. 3. UKM PMI. 4. UKM GGB atau Gema Gita Bahana. 5. UKM Seni Religius. 6. UKM Teater. 7. UKM Mapala Tursina. 8. UKM Unior. 9. UKM Kopma Padang Bulan. 10. UKM Komus. 11.
UKM Taekwondo. 12 UKM Jepret Club. 13 UKM Simfoni. 14 UKM LKP 2M. 15 UKM UAPM Inovasi. 6 Materi 6 Moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi. Secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Kedua, historitas Islam di Indonesia. Ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, politik, despotism, and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. Pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Itulah beberapa hasil resum materi yang dapat saya sampaikan dari kegiatan PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.